Malam ini aku siap-siap dandan cantik. Pak Ridwan mengajakku memenuhi undangan pesta ulang tahun pernikahan teman sesama rekan bisnisnya. Katanya yang mengadakan pesta adalah pemilik perusahaan distributor semen terbesar yang ada di kota ini. Dan tentunya juga menangani banyak proyek bangunan. Cantik, ucap Pak Ridwan. Aku berdiri di pintu. Setelah membukakan pintu, ku balas tersenyum saja. Memakai gaun warna navy blue panjang dengan belahan bagian rok selutut dan membiarkan rambut panjang lurusku terurai. Ini gaun yang dipilihkan Pak Ridwan setelah kami singgah ke butik pulang dari makan bakso di taman. Dan warna jas senada juga dipakai Pak Ridwan. Kita berpamitan ke Kak Murni dulu, Din. Oke. Akhirnya, mobil Pak Ridwan memasuki rumah berpagar tinggi. Rumah ini sangat besar dan megah. Ada 2 orang satpam berjaga. Terlihat mobil pribadi semakin banyak masuk dan parkir. Ada sedikit rasa minder karena aku dari kalangan biasa. Pasti yang datang ke pesta banyak pengusaha atau orang-orang berduit. Ayo, ajak Pak Ridwan karena aku masih berdiri setelah keluar dari mobil. Ya, jawabku. Tapi Pak Ridwan tiba-tiba menggandeng tanganku masuk. Apakah yang mengadakan pesta pernah kerjasama proyek dengan perusahaanmu, Mas? Pernah, itu dulu saat di perusahaanku di Malaysia. Pesta ini tidak begitu ramai. Jika dilihat dari yang hadir, mungkin hanya keluarga dan teman-teman terdekat. Tapi kenapa mantan istri Pak Ridwan juga hadir di sini? Apakah ia juga pembisnis atau anak pemilik sebuah perusahaan? Saat kami melangkah di antara banyaknya orang yang menghadiri undangan, mantan istri Pak Ridwan mendekat. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak melihat mimik wajahnya. Ia seperti mencoba menggoda Pak Ridwan. Hai Rid, sapa mantan istrinya. Lalu dengan leluasa ia mencium pipi kanan Pak Ridwan. Tolong jangan lakukan ini, Gina. Pak Ridwan menghindar, tanganku tetap dipegang dan bahkan semakin erat. Oh, karena karyawanmu ini. Gina menunjukku dengan gaya angku. Dinda calon istriku. Apa itu belum jelas? Jadi nama sainganku Dinda. Ku dengar ia juga seorang janda. Cepat sekali dia mencari informasi tentangku. Apa salahnya janda dan duda bersatu? Suara Pak Ridwan terdengar dingin. Hai Ridwan. Tiba-tiba seorang lelaki menyapa Pak Ridwan. Happy anniversary, Om. Pak Ridwan melepaskan tanganku, lalu ia berpelukan dengan lelaki yang dipanggilnya Om. Om senang kamu mau datang. Ini, lalu ia menunjukku. Oh iya Om, kenalkan ini Dinda, calon istriku. Pak Ridwan memegang lenganku lembut agar aku berkenalan dengan lelaki itu. Dinda, Om, ucapku mengulurkan tangan. Kami bersalaman. Aku John, Om John, atau pamannya Gina. Dek, jadi aku diajak ke pesta anniversary pamannya Gina. Apa-apaan ini? Calon suamiku masih berhubungan baik dengan keluarga Parit, keluarga mantan istrinya. Seandainya aku di posisi itu, pasti Pak Ridwan tak suka. Gina langsung tersenyum sinis, seolah memperlihatkan aku datang ke pesta pamannya. Aku terpaksa senyum menanggapi perkenalan ini. Terlihat Gina menatapku dari ujung kaki sampai rambut.
Hai Pak Ridwan, Bu Dinda. Dari arah belakangku ada seseorang menyapa. Dari suaranya aku kenal. Kupalingkan ke belakang, ada Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Pak Ridwan balik menyapa Pak Ismail. Hai Pak Ismail, balasku menyapanya. Kak Yuda, di pesta ini juga ada Pak Ismail dan Kak Yuda, termasuk Bunga yang berdiri di antara mereka. Sejenak, ini bukan pesta, tapi pertemuan rekan bisnis. Haha, tanggapan Om John. Betul Pak John, siapa yang tak kenal pengusaha muda seperti Pak Ridwan, ucap Pak Ismail. Ini juga berkat papaku, Pak. Didikan dan dukungan orang tua tentunya. Pak Ridwan menanggapi pujian Pak Ismail. Iya, Gina juga sudah buka 3 cabang perusahaannya, Pak Ismail. Jadi Gina juga seorang pengusaha. Pak John hebat, bisa mendukung bisnis keponakannya. Harus Pak. Bunga gimana? Katanya sudah mulai merintis usaha. Iya, berkat bantuan Yuda, semuanya sangat mudah. Pak Yuda hebat dan mungkin suatu saat akan mendirikan perusahaan sendiri, Pak. Bunga memuji Kak Yuda. Kak Yuda hanya menanggapi tersenyum. Ada rasa tak enak karena aku berdiri di samping Pak Ridwan, tapi ia sibuk bicara dengan kenalannya. Dan bahkan Gina dan Bunga ikut cari perhatian dengan berusaha mendominan pembicaraan. Apakah aku tak penting ikut ke sini? Kini Gina memepet Pak Ridwan hingga aku berdiri di belakangnya. Tak ada yang peduli. Tawa canda mereka membicarakan bisnis ataupun melontarkan pujian. Entah kenapa rasanya sesak berdiri. Kuputuskan keluar sendiri. Saat aku melangkah keluar, Pak Ridwan sama sekali tak menyadari kepergianku. Ia tetap sibuk bicara. Sebenarnya aku berharap ia memanggilku, tapi itu hanya harapanku saja. Di halaman rumah ini punya taman yang luas. Lampu hias taman menerangi, hingga aku bisa duduk dalam kesendirian. Posisiku di taman samping rumah, hingga orang yang lalu lalang tak melihatku saat mereka keluar masuk rumah. Kenapa kamu sedih, Din? Seharusnya Pak Ridwan ikut membawamu dalam komunikasi tadi. Tapi kenapa itu tak terjadi? Bisa jadi karena pembicaraan itu tak ada kaitannya denganmu. Jika hanya untuk melihat itu, kenapa kamu ikut? Jangan sedih, hapus air matamu. Aku bicara sendiri di hati, menyeka air mata. Kenapa aku merasa sedih? Apakah karena merasa ditipu? Karena Pak Ridwan tak bilang ini pesta om mantan istrinya? Atau karena aku merasa Pak Ridwan bukan calon suamiku karena melihat perlakuan mantan istrinya? Kenapa di sini sendirian, Din? Aku terperanjat. Tiba-tiba Kak Yuda datang dan duduk di sebelahku. Bangku taman ini bisa memuat 3 orang. Kak Yuda, secepatnya ku hapus air mata karena tak ingin terlihat. Ini, Kak Yuda menyodorkan sapu tangannya. Gak usah, aku bisa gunakan jari. Kenapa? Karena ini bukan sapu tangan Pak Ridwan. Kenapa Kak Yuda ke sini? Bukankah di dalam masih ada pesta? Kamu sendiri kenapa di sini? Menangis dalam kesendirian. Aku diam. Aku ingin kamu bahagia, tapi kenapa melihatmu sedih? Rasanya tak rela.
membiarkanmu bersamanya. Masuklah Kak, pintaku. Tentu aku tahu jika Kak Yuda sudah memiliki bunga, sepertiku memiliki Pak Ridwan. Meskipun Kak Yuda tak mengungkapkan, sorot mata bunga bisa kubaca. Bahuku bisa digunakan untuk menangis. Setelah merasa lega, pergilah padanya. Dadaku semakin sesak. Ada apa denganku? Apakah aku kecewa atau cemburu? Sulit menerka hatiku sendiri. Tapi yang jelas, aku merasa sedih dan asing dekat dengan calon suamiku. Dinda, kupalingkan ke belakang. Ada Pak Ridwan. Kak Yuda langsung berdiri. Pak Yuda dan Dinda, kenapa ada di sini? Tanya Pak Ridwan. Kak Yuda langsung berdiri saat Pak Ridwan mendekati kami. Kuseka air mata agar Pak Ridwan tak melihatku menangis. Bodohnya aku menangis jika merasa tak dihargai. Ini belum terlanjur, Dinda, ucapku di hati. Berusaha mensugesti diri. Dinda dan Pak Yuda ngapain di sini? Tanya Pak Ridwan melihatku, lalu memalingkan muka ke Kak Yuda. Ini Pak Ridwan. Belum sempat Kak Yuda melanjutkan jawabannya, terdengar seseorang memanggil. Ridwan, Ridwan. Ternyata Gina memanggil sambil melangkah mendekat. Kamu kemana aja? Pesta dansanya akan dimulai. Ayo. Gina menarik tangan Pak Ridwan. Sangat terlihat ia berusaha mendapatkan kembali mantan suaminya. Dibanding Gina, aku tak ada apa-apanya. Masalah harta, ia dari keluarga pengusaha sukses. Sedangkan aku hanya anak yatim piatu meskipun sudah tamat S1. Cari kerja pun dari usaha sendiri tanpa ada keluarga yang membantu. Melihat kejadian ini, Kak Yuda langsung melihatku. Kami beradu pandang sesaat. Mungkin saja arti tatapannya kasihan melihatku. Mungkin, tolong lepaskan tanganku, Gina. Om John memanggil kita. Ayo. Gina tak memperdulikan permintaan Pak Ridwan. Kamu duluan aja, aku bersama Dinda. Gina langsung melepaskan tangan Pak Ridwan. Apa sih yang membuat kamu tertarik padanya? Aku juga cantik, bahkan juga bisa berbisnis. Ia hanya seorang karyawan, Rid. Aku direndahkan. Aku memang bukan seorang pengusaha. Bahkan dapat kerja ini saja sudah termasuk keberuntungan. Apakah wanita dari keluarga sederhana tak pantas dihargai dan jadi pendamping lelaki sukses seperti Pak Ridwan? Pak Ridwan bukan duniaku. Ia cocok dengan mantan istrinya, ucapku di hati melihat mereka. Kenapa dadaku merasa sesak melihat mereka? Ini bukan urusanmu. Pak Ridwan terlihat kesal menatap mantan istrinya. Sudahlah, Rid. Apa sih yang membuat kamu menolakku demi wanita itu? Dia hebat di ranjang, Gina berkata sambil menunjukku. Cukup, Gina. Tolong, urus saja hidupmu, bentak Pak Ridwan lagi. Hei, kamu. Gina menunjukku. Jangan-jangan kamu punya pelet hingga Ridwan tunduk padamu, atau Ridwan membayar mahal di ranjang. Aku tahu Ridwan tak pernah cinta wanita lain selain aku, ucap Gina melototiku, seolah Pak Ridwan miliknya. Ku hela nafas besar. Hatiku langsung panas dengan omongan Gina. Wanita dari keluarga terhormat bisa berkata menjijikkan, seperti tidak sekolah saja.
Aku melangkah mendekati Gina, berdiri di depannya, lalu plak, ku tampar pipinya. Belajarlah menghargai orang lain. Mulutmu menunjukkan kualitas siapa dirimu. Kamu berani menamparku. Gina ingin membalas, tapi tangannya ditahan Pak Ridwan. Jangan, Gina, hentikan, bentak Pak Ridwan. Kamu membela wanita itu, Rid. Gina seolah tak percaya dengan apa yang dilakukan Pak Ridwan. Dinda calon istriku, kamu bukan siapa-siapaku lagi kecuali mantan istri yang selingkuh dengan sahabatku. Menjijikkan. Rid, aku sudah menceraikannya. Kita bisa seperti dulu lagi. Lihat aku, Ridwan. Aku Ginamu. Gina menyentuh pipi Pak Ridwan. Pak Ridwan diam menatap Gina. Tak tahan melihat semua ini, ku tinggalkan mereka dengan berlari keluar pagar rumah. Berdiri di tepi jalan sepi yang sedikit jauh dari depan pagar, aku menunggu taksi lewat agar bisa pulang. Jangan menangis, Dinda. Bodoh, kamu menangis hanya karena lelaki yang belum menjadi suamimu. Jika ini membuatmu tersiksa, putuskan hubunganmu dengan Pak Ridwan, ucapku pada diriku sendiri di hati. Aku kira dengan menerima lamaran Pak Ridwan, hidupku pasti bahagia. Aku janda yang diceraikan hanya sebulan pernikahan. Fitnahan dan cacian ku terima. Bahkan sampai saat ini hidupku tak tenang dari orang-orang masa laluku maupun dari masa lalu Pak Ridwan. Apakah aku tak pantas untuk bahagia dengannya? Dinda, Din, ku palingkan mata ke belakang. Kak Yuda, lagi-lagi ia yang datang menghapus air mataku. Kenapa bukan Pak Ridwan yang mengejarku? Biar ku antar pulang. Kak Yuda sudah berdiri di depanku. Tidak usah, Kak. Masuklah. Apa kamu tak bahagia bersamanya? Buat apa Kak Yuda menanyakan kebahagiaanku lagi? Sudah ada Bunga di sampingnya. Bunga juga wanita dari keluarga pengusaha sukses sama seperti Gina. Mungkin hidup Kak Yuda lebih terjamin jika bersama Bunga. Jangan menatapku dengan air mata itu. Aku tersiksa melihatmu sedih. Kak Yuda, aku bukan pengusaha sukses sepertinya. Tapi kenapa Pak Yuda? Kami langsung tersentak. Tiba-tiba tak jauh di belakangku ada Pak Ridwan yang mendengar pembicaraan kami. Entah sudah berapa lama ia ada di sana, dan ternyata ada Bunga di belakang Pak Ridwan. Pak Ridwan mendekat. Apa hubunganmu dengan calon istriku? Tiba-tiba Pak Ridwan memukul pipi Kak Yuda hingga Kak Yuda terjatuh. Jangan, Pak, jangan. Ku tahan tangan Pak Ridwan. Dasar lelaki. Jadi selama ini kamu punya hubungan dengan Dinda. Pak Ridwan menendang Kak Yuda berkali-kali, tapi Kak Yuda sama sekali tidak membalas. Berbeda dengan Kak Angga yang sempat bergulat dengannya. Tolong, jangan Pak, hentikan. Tangan Pak Ridwan ku tahan, tapi lepas lagi. Ia tak memperdulikan ucapanku. Kenapa harus Dinda? Bukankah kamu sudah punya kekasih? Pak Ridwan terus berteriak, memukul Kak Yuda. Kak Yuda seperti pasrah menerima pukulan dan tendangan Pak Ridwan. Meskipun segar mengalir di ujung bibirnya. Cukup Pak Ridwan, cukup. Anda bisa. Pak Yuda, kali ini
Bunga berusaha menghentikan Pak Ridwan. Pukullah sesuka hatimu, Pak Ridwan. Tapi ku minta jangan sakiti hati Dinda, kata Kak Yuda mengernyit seperti menahan sakit. Pak Ridwan langsung terpana. Diam, Pak Yuda, Pak. Raut wajah Bunga khawatir. Ia memegang lengan Kak Yuda. Apa maksud Kak Yuda? Ia rela dipukul asalkan Pak Ridwan tidak menyakiti hatiku. Segitu besarkah pedulinya padaku? Hebat, hebat. Gina datang sambil bertepuk tangan. Kamu jadi rebutan mantan suamiku dan kekasih Ibu Bunga. Heran deh, apa sih kelebihanmu dariku? Pak Ridwan menatapku. Entah apa yang dipikirkannya. Baru kali ini aku melihat sorot matanya begitu padaku. Kamu mengkhianatiku, Dinda, ucap Pak Ridwan. Tidak, itu tidak benar, jawabku. Kamu mengkhianatiku. Suara Pak Ridwan lantang dengan ucapan yang sama. Dinda tidak pernah mengkhianatimu, Pak Ridwan, bela Kak Yuda. Diam, kalian sekongkol. Kalian menjalin hubungan di belakangku. Itu tidak benar, itu salah. Aku masih kuku dengan jawabanku. Makanya, bukan aku saja yang begitu, Rid. Lihat tuh, wanita yang ingin kamu jadikan istri, kelihatannya aja yang baik. Gina berusaha membenarkan perkataan Pak Ridwan. Pak Yuda, jelaskan saja yang sebenarnya, ucap Bunga ke Kak Yuda. Apa maksud Bunga? Apakah ia juga tahu kalau Kak Yuda mantan pacarku? Lalu Pak Ridwan pergi tanpa memperdulikanku. Ia masuk lagi ke rumah itu dengan kesal. Gina mengikutinya sambil melirikku sekilas dengan senyum sinis. Mungkin ia merasa menang. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Hatiku terluka melihat Gina bersama Pak Ridwan. Hatiku juga terluka melihat Kak Yuda selalu membelaku. Meskipun aku tahu ia juga terluka dengan itu. Ku hapus air mata, lalu ingin mendekati Kak Yuda. Tapi, ayo ku bantu Pak Yuda. Bunga membantu Kak Yuda berdiri terlebih dahulu. Niatku ingin menolong tak jadi. Bunga sepertinya wanita yang baik. Ia juga perhatian ke Kak Yuda. Biarlah mereka bersama. Ku tinggalkan mereka. Setelah naik taksi, kulihat keluar jendela kaca mobil. Sepertinya Kak Yuda tak menyadari kepergianku. Mungkin kesakitan akibat pukulan dari Pak Ridwan. Aku turut bahagia melihat Kak Yuda bersama Bunga. Ada rasa lega karena Kak Yuda mendapatkan wanita yang baik. Jangan menangis, Dinda. Jangan menangis, teriakku di hati, meneriaki diri sendiri. Tapi percuma. Air mata ini terus berjatuhan seiring rasa yang jantungku. Mungkinkah aku mulai menyadari betapa seorang Pak Ridwan berarti bagiku? Ada apa denganku? Dinda, kamu kenapa? Tanya Kak Murni. Baru datang, aku langsung memeluk kakakku, menumpahkan rasa hati. Kenapa menangis? Siapa yang menyakitimu? Kak Murni terdengar khawatir. Kak, aku... Tenggorokanku tersekat. Sesak rasanya menceritakan semuanya. Hanya menangis yang bisa aku lakukan. Aku kecewa, bahkan sangat kecewa. Impianku berumah tangga dengan lelaki yang hampir sempurna di mataku sirnalah sudah. Malam ini ku ceritakan semua yang terjadi. Hanya Kak Murni yang bisa ku ajak bicara. Dan solusinya adalah aku harus menjauhi mereka.
Mungkin dengan seiring waktu menjauh, semuanya akan terasa lebih baik. Jika jodoh tak akan kemana, itulah kata Kak Murni menasehatiku. Bersambung.